Jamaah, Iye. oh jamaah, Iye. Alhamdulillah. Buat jamaah yang baru bergabung di hari ini, kita sedang membahas tema hari yang dijanjikan itu makin mendekat. Nah Ustadz Syam, Iya. saya pingin tahu banget nih, dan juga pemirsa di rumah pasti pingin tahu banget. Nih golongan yang tidak takut hari kiamat itu yang seperti apa sih Ustadz Syam? Semua orang Mohon takut sebenarnya. penjelasannya. Semua orang Ya ya Ustadz kalau Syam? hari kiamat tidak mungkin orang tidak takut. Karena takut berhadapan dengan Allah, takut mempertanggungjawabkan semua amal perbuatannya. Nah, namun yang kita maksud di sini adalah ada beberapa golongan yang ternyata, kita lanjutin aja deh, berdiri aja ya kali. Oke, silakan Ustadz Syam. Tapi guruku Syekh Muhammad Satu Maulana, Rian dan seluruh golongan yang insya Allah menjadi orang yang spesial. Kenapa? Karena kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita hidup di dunia dengan modal khauf war raja, khawatir ya, khauf takut, takut apa? Takut seandainya Allah tidak sayang lagi sama kita. Takut seandainya amal ibadah kita tidak diterima. Takut seandainya melakukan maksiat tidak berhenti-berhenti. Takut tidak sempat taubat lalu meninggal dunia. Itu modal kita ketika kita masih sehat. Ada juga roja, berharap. Jadi takut dan harap. Harap jadi sembari kita takut amal kita tidak diterima, tapi berharap juga amal kita diterima. Sembari kita takut akan hari kiamat, tapi berharap juga kita selamat daripada hari kiamat. Sembari kita takut bertanggung jawab di hadapan Allah, tapi berharap juga Allah menyelamatkan kita dengan rahmatnya. Subhanallah. Sembari kita takut masuk neraka, tapi berharap juga mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sayap ini, dua sayap kanan dan kiri, khauf war raja. Maka disebutkan dalam riwayat, golongan yang pertama yang ternyata mereka tidak perlu khawatir akan kehancuran hari kiamat adalah mereka yang membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, lalu mereka semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ia mengimami suatu kaum yang mana kaum tersebut menyukainya. Karena banyak juga orang-orang yang mungkin membaca Al-Quran, bahkan disebut oleh baginda Nabi SAW, mereka fasih membaca Al-Quran tapi cuma sampai kerongkongannya. Na'udzubillahi min dzalik. Mereka lah orang-orang yang disebut orang-orang khawarij yang ternyata mereka fasih dalam ilmunya. Mereka membaca Al-Quran, bahkan orang yang pertama dalam riwayat disebutkan dalam hari kiamat dilemparkan pahalanya. Ini yang kau harapkan. Engkau mendapatkan pujian di dunia, maka engkau telah mendapatkan pujian di dunia. Maka mari sama-sama membersihkan niat kita. Bukan hanya dalam hal Al-Qur'annya saja, tapi dalam hal ibadah apapun itu, kita bersihkan niat kita semata-mata mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita khawatir akan hari kiamat, mari dengan roja kita, dengan harap kita, berharap agar kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, orang yang beriman itu tidak mau beribadah sendirian. Maka ketika dia sudah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hendaklah ia juga mengajak orang lain. Bukankah dalam Al-Quran disebutkan, ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhuhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Sampai selesai ayatnya, subhanallah, di antara sifatnya orang-orang beriman, mereka aulia, saling membantu, saling menolong, mereka saling mengingatkan dalam kebaikan, saling mengajak ke dalam kebaikan, dan mereka saling mencegah kemungkaran. Maka orang yang kedua, golongan yang kedua disebutkan adalah mereka orang-orang yang mengingatkan. Mereka orang-orang yang mengajak orang lain dalam kebaikan atau mendirikan sholat. Kenapa sholat ini penting? Karena inilah pembeda antara seorang beriman dengan orang yang kafir. Kemudian yang ketiga, orang yang menjaga hubungan baiknya kepada atasannya, begitu pula kepada kebawahannya. Nabi SAW mengingatkan, aqimis salah, aqimis salah, aqimis salah, dan juga orang yang berada di bawahmu. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah, berarti orang yang tidak takut di hari kiamat itu adalah orang yang selalu minta ridhonya Allah. Berharap ridhonya Allah. Memperbanyak sholatnya dan bahkan sholat wajib nggak boleh tinggal ya Ustaz. Itu harus. Itu nggak boleh tinggal. Dan harus. Berhubungan baik dengan atasan, dengan orang banyak pokoknya Ustaz. Betul, ya. dengan Terima manusia. kasih banyak Ustaz Syah masukannya. Sama-sama. Tapi ini Syekh, saya masih belum paham nih ya. Katanya tanda-tanda hari kiamat itu adalah 40 harinya kabut. Kabut itu seperti apa? Asapkah Syekh atau kebakaran hutan kah? Mohon penjelasannya Syekh, silakan. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim.
Alamatu yaumul qiyamah, tanda-tanda hari kiamat ada dua. Ada alamatul sughra, ada alamatul kubra. Ada tanda-tanda hari kiamat yang kecil, yang banyak yang pernah terjadi di muka bumi. Ada tanda-tanda yang besar. Kalau datang tanda-tanda hari kiamat yang besar, itu berurutan dan begitu cepat. Tanpa kita sadar, sudah tiba, sudah datang hari kiamat. Salah satunya ad-dukhan. Saking pentingnya, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan surat dengan nama ad-dukhan. Ada surat dalam Al-Quran namanya ad-dukhan. Itu seperti asap, wallahu alam, tetapi bukan karena ada kebakaran hutan atau lainnya. Allah subhanahu wa ta'ala yang mendatangkan ad-dukhan itu. Di seluruh dunia. Gimana caranya? Kita enggak tahu. Tapi saya dengar dari ulama dan di buku ulama berkata, ketika seorang mukmin, inilah intinya saudara. Seorang beriman, seorang yang bertaat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak perlu khawatir. Tidak perlu takut dengan tanda-tanda hari kiamat. Karena dia selalu dalam kebaikan, selalu dalam taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kata seorang salafus salih, qal, "Lau alimtu anna yawmal qiyamati ghadan." Kalau saya yakin bahwasannya hari kiamat itu besok, saya tidak menambah amal saleh, kebaikan apapun. Kenapa? Karena saya sudah siap. Sudah siap. Kapan saja datang hari kiamat, kapan saja datang malaikat, saya sudah siap. Tak perlu khawatir. Itulah seorang beriman yang selalu dalam kebaikan dan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika datang kabut itu di akhir zaman, di hari-hari sebelum datangnya hari kiamat, orang mukmin tidak khawatir, tidak takut dengan kabut itu. Sampai kamithliz zukam, seperti datangnya kayak flu. Itu saja. Walakinnahu ya'khudhu bi asma'i wa absaril kafirin. Itu menghancurkan telinga, menghancurkan kelihatan seorang kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Berarti tanda-tanda hari kiamat itu menakutkan manusia semua. Orang mukmin, orang beriman tidak perlu khawatir, tidak perlu takut karena selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Intinya, apakah kita masuk seorang beriman itu? Apakah kita masuk orang-orang saleh? Yang salah satunya yang tadi disampaikan Ustaz Syam, orang yang membaca Al-Quran semata-mata karena Allah, yang menjaga salat 5 waktu, yang menjaga amal ibadah, yang menjauhkan diri dari larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah kita termasuk golongan orang beriman, orang saleh atau tidak? Inilah intinya dari tayangan hari ini, Islam itu indah. Mari saudara kita sama-sama bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berbaiki diri, evaluasi diri, kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Tapi Syekh, kalau misalnya, maaf nih sebelumnya, kayak corona itu udah termasuk tanda-tanda kiamat belum Syekh? Corona. Allah Kan wabah. Kan katanya tadi seperti flu, Syekh. Loh. Ya, enggak, bukan seperti flu kali ini corona. Tapi sebenarnya salah satu tanda seperti yang tadi saya sampaikan, kan ada tanda besar, ada tanda kecil. Tanda besar itu berurutan ketika datang. Kata ulama atau dalam hadis seperti tasbih. Kan? Tasbih. Ketika Cepat lepas, banget ketika ketika misal rusak atau lepas, bagaimana? Turunnya semua kan? Iya. Langsung jatuh. Langsung jatuh. Itu tanda-tanda besar. Tasbih, jadi kayak tasbih kalau putus langsung. Kalau putus langsung. Bukan satu, Enggak. baru satu, langsung semua. Karena itu saat itu tidak bisa atau tidak sadar, kita tidak bisa bertaubat. Subhanallah. Terima kasih Syekh atas penjelasannya. Alhamdulillah. Tapi nih Ustadz Maulana ya, apakah benar orang-orang yang terpilih aja yang dapat merasakan hari kiamat itu? Karena kan kita sebagai kaum muslimin pasti takut banget atas hari kiamat itu kan. Mohon penjelasannya Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Izin saya dan Ustaz Sam. Masya Allah, tabarakallah. Hari ini
menggugah keimanan kita. Karena bagian daripada tanda keimanan itu jikalau kita mengingat akan hari kemudian. Masya Allah tabarakallah, satu hal buat kita. Pertanyaan Mas Rian bagus juga ya. Apakah orang tertentu saja yang merasakan kiamat? Karena sangat menakutkan. Tadi sudah dijelaskan Ustaz Sam, ada 3 tadi tidak merasakan, yaitu para penghafal Quran, yang menjaga salatnya, yang menjaga hubungannya. Nah, kalau saya gambarkan kiamat itu, penghancuran itu, coba kita bayangkan bertemu bumi sama planet-planet itu bertabrakan. Penyok dong kalau kita di sini. Waduh, hancur lebur itu Ustadz. Wah, itu bagaimana ya? Aduh. Gak sanggup kita membayangkan. Aduh, Ustadz. gak usah. Kalau mau diceritakan susah sekali nih, karena penggambaran yang, penghancuran, hancur. Dan mudah-mudahan kita tidak merasakan. Nah, pertanyaan, apakah orang beriman tidak merasakan? Jawabannya iya. Karena mereka sudah disaring duluan. Udah ini, ada nanti asap yang datang, terus meninggal semuanya orang. Kemudian, jadi sebelum itu jadi disaring, betul-betul disaring. Kayak mohon maaf, sebelum ditumbuk, pernah mengayak gak? Iya, disaring. Beras, diayak. Kacang hijau. Terus yang halus aman, lolos. Yang halus, yang keras-keras itulah yang ditumbuk. Jadi yang merasakan itu yang paling banyak dosanya. Yang sudah aman, yang sudah diselesaikan. Kalaupun, mohon maaf, kenapa tidak merasakan? Karena amal kebaikannya. Tadi sudah jelaskan ada 3 amal itu. Dan mohon maaf, adanya kematian kecil itu pasti ada tandanya. Dan ini adalah mempersiapkan diri kita untuk dengan cara apa? 2, iman dan takwa. Ketika memiliki iman dan takwa, aman. Tidak terasa itu. Mohon maaf. Ada satu riwayat mengatakan ada seorang nanti pada turun. Lah, ada apa? Sudah mati semua. Ini stambuk nomor terakhir ini. Stambuk nomor 1 kan Nabi Adam alaihissalam. Ada nanti manusia terakhir, stambuk nomor terakhir bersama dengan kambingnya. Turun dari gunung. Mana semua orang ini? Maka dia minta untuk diwafatkan. Mohon izin karena huru hara hari kiamat ini sangat menakutkan, sangat menegangkan, sehingga sakitnya luar biasa, deritanya luar biasa. Tapi bagi orang beriman ada yang diwafatkan lebih awal. Sehingga kita itu senantiasa berdoa, mudah-mudahan saya tidak ketemu hari kiamat. Mudah-mudahan saya tidak berjumpa hari kiamat. Karena kapan datang hari kiamat itu luar biasa perihnya. Nggak usah jauh-jauh lah. Kalau bencana alam aja kan kita takut banget. Wow, luar biasa kalau kita bayangkan adanya kiamat kecil, kiamat besar ini, adanya penghancuran gempa bumi, itu kan bahagian daripada tandanya. Dan bagaimana kita saksikan di media-media informasi tentang bencana alam membuat kita pada takut. Mudah-mudahan saya tidak ada di sana. Masya Allah, berarti alhamdulillahnya. Alhamdulillah kenapa? Alhamdulillah orang-orang beriman tersaring dan tidak merasakan hari kiamatnya, tidak merasakan huru haranya. Masya Allah. 2006 waktu tsunami Aceh? Ya, 2004. 2004? 2004 saya masih di Langsa, di Aceh. Tapi kota Langsa nggak kena tsunami. Enggak kena tsunami. Cuman efek gempanya tapi. Ya parah. sampai efeknya itu waktu saya berangkat haji, berangkat umrah waktu 2007. Itu aku dijagain sama orang Arab. Ini korban tsunami. Padahal saya kan di Makassar. Orang tidak tahu. Kalau di Makassar tapi dibilang korban tsunami ya. Dikira Ustaz. tsunami juga. Masya Allah, terima kasih Ustadz Maulana penjelasannya. Nah, jamaah di rumah pasti nggak sabar lagi untuk pertanyaannya dijawab sama guru-guru kita di sini. Langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Dari Instagramnya hamba Allah, Assalamualaikum Ustadz. Katanya Imam Mahdi nantinya akan datang dan menetap di bumi selama 7-8 tahun. Berarti orang-orang sadar dong Ustadz akan datangnya hari kiamat karena Imam Mahdi sudah datang. Atau Imam Mahdi di bumi namun tidak disadari datangnya. Itu mohon penjelasannya tausiah kepada Syekh Muhammad, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau tanya kepada seluruh jemaah. Pernah dengar enggak Imamul Mahdi sudah datang, sudah muncul? Pernah dengar enggak? Pernah. Sering itu terjadi di Arab. Sering. Sering. Khususnya di Arab. Kalau di negeri Indonesia mungkin belum pernah ya. Karena Imam Mahdi dari Arab. Gak mungkin dari
Dari Kalau ada seolah- orang Indonesia berkata Imam Mahdi dia, langsung. Nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Dari Sulawesi lah, nggak mungkin kan? Ya. Kalau dari Arab sering kita dengar banyak orang yang muncul mengaku saya Al-Mahdi. Sering terjadi. 1980 fitnah besar terjadi di Makkah Al-Mukarramah, di Tanah Suci, dalam Masjidil Haram. Ada seorang namanya Juhaiman. Dia mengaku dia Al-Mahdi. Datang membawa ribuan orang yang mengikuti dia. Masuk dan menguasai Masjidil Haram. Dengan pasukan, dengan senjata masing-masing. Mengaku dia Al-Mahdi. Tapi Alhamdulillah atas izin Allah, dari pemerintah Arab Saudi dan pasukan polisi, mereka membebaskan Masjidil Haram dan banyak ribuan dari seorang yang percaya dengan seorang itu, ada yang dibunuh, ada yang ditangkap. Setelah itu setiap tahun kita dengar dari Mesir, dari Sudan. Maksud saya apa? Besok ketika datang Imamul Mahdi di akhir zaman, ada yang percaya, ada yang tidak. Siapa yang percaya? Seorang beriman. Allah berikan hidayah. Ya, betul, ini Imamul Mahdi. Dia mengikuti Imamul Mahdi. Ada yang tidak percaya. Sama Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang percaya mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada yang tidak. Artinya walaupun sadar bahwa Imamul Mahdi ada yang mau ikut Imamul Mahdi agar selamat karena dia yakin pernah disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman ada Imamul Mahdi, yang mengikuti Imamul Mahdi dia selamat, yang tidak mengikuti Imamul Mahdi tidak selamat. Dia yakin dan sadar. Tapi ada yang ikut, ada yang tidak. Saya mau kasih contoh lebih jelas. Di zaman ini, alhamdulillah banyak ustaz, banyak guru, banyak ulama. Itulah utusan Allah, betul enggak? Itu ulama yang menyampaikan qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah semua percaya dengan ilmu? Belum tentu. Banyak yang mengikuti, yang percaya, banyak yang tidak. Sama ketika datang Imamul Mahdi di akhir zaman, orang beriman yang betul-betul ingin mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dia mengikuti Imamul Mahdi. Ada yang sadar Imamul Mahdi tetapi tidak bisa mengikuti Imamul Mahdi. Semoga ya Rabb kita sama-sama menjadi orang baik, orang saleh, orang beriman yang mengikuti Imamul Mahdi dan selamat dunia akhirat. Dan lebih baik lagi seperti yang tadi sampaikan Ustaz Maulana, semoga kita tidak ketemu hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita selamat ya. Tidak ketemu hari kiamat karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumus sa'atu illa ala syiraril khalq. Tidak datang hari kiamat kecuali ada orang-orang yang buruk. Nauzubillahi min dzalik. Semoga kita selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Rian, lagi mikirin apa sih? Saya lagi mikirin. Saya lagi ceramah. Iya, tapi saya lagi mikirin nih Ustadz. Katanya hari kiamat itu kan hari Jumat. Hari Jumat. Tapi belahan bumi ini kan pasti ada yang udah Sabtu di luar, Oh iya juga ada ya. yang hari Jumat dulu. Nah, itu Ada kan yang masih bingung. Kamis malah. Ya, mungkin ada sampai Kamis ya. Itu kan masih bingung Ustadz, itu gimana sih sebenarnya Ustadz mekanismenya? Mau dijelasin? Gini ya, daripada Rian pusing mikirin, mending nanti aja kita bahas ya setelah yang satu ini. Tentang sebenarnya waktu. Jumat kan hari kiamat. Terus besok Yang udah Sabtu gimana? Sabtu gimana? Yang udah baru Kamis? Kamis gimana? Setelah yang satu ini jamaah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya bisa ya. Mudah-mudahan kita tidak